Katanya Tuhan itu di mana katanya? Tuhan itu di mana? Tuhan itu ada mungkin ya? Ada apa enggak Tuhan itu ya? Iya. Waduh. Ada apa enggaknya gitu. Wah, ini dahsyat ya pertanyaan. Tuhan itu ada enggak? Nah, ya nanyanya jangan ke saya. Emang saya pernah lihat? Aduh. Mungkin dia sudah pernah ngeliat. Gini, Tuhan itu ada enggak ya? Jadi jangan mencari nyata ya. Jangan mencari nyata. Kenapa jangan mencari nyata? Kalau terlihat, ya bukan Tuhan namanya. Kalau terlihat, yang terlihat apa? Makhluk. Kalau mencari Tuhan ingin terlihat, menurut saya, menurut ajaran saya, ya bukan Tuhan namanya. Itu meskipun ada beberapa yang lain ya itu silakan saja ya. Itu benar juga karena mereka juga punya landasan benar menurut ajarannya. Tapi menurut ajaran saya, Tuhan saya tidak terlihat, jadi nggak bisa diperlihatkan. Jika ingin melihat ya nanti kalau sudah meninggal dulu aja gitu. Supaya jelas maksudnya itu. Supaya jelas nanti meninggal dulu aja. Gitu. Nah, Tuhan itu ada apa enggak sih? Gitu. Nah, ini kembali, ini apakah saudara kita muslim yang tidak meyakini? Jadi konteksnya bingung nih. Konteks yang bertanyanya dulu. Konteks yang bertanyanya berbeda agama atau memang satu muslim tetapi tidak meyakininya karena ada alasannya pasti. Karena sering gagal, sering A, sering B, sering C, dia frustasi lalu itu bisa terjadi ya. Itu bisa terjadi. Nah, saya menjawabnya apa ya? Saya menjawabnya di tengah-tengah aja ya. Saya tidak menyudutkan kepada yang lain karena punya ajaran sendiri-sendiri ya. Saya menjawab di ranah saya aja ya. Jadi gini, kalau ingin tahu Tuhan itu ada apa enggak, kembali memakai rasa. Jangan memakai logika. Kalau memakai logika itu akan sulit menemukan atau mendapatkan. Jadi logika juga dipakai, rasanya juga dipakai. Makanya ilmu gaib itu sebetulnya bukan untuk melulu mencari jin, bukan. Mencari jin, narik pusaka, narik harta karun, narik santet, narik sihir. Ilmu gaib itu bukan melulu ke situ. Tarik jin, masukin ke botol. Tarik jin, dibuat apa tuh? Dijual gitu. Kalau jin dijual gimana ya buktinya? Nah, jadi ilmu gaib itu bukan melulu ngurusin jin, ya bukan. Ya, tapi nggak tahu ya. Ini kalau di sini, kalau tempat lain nggak tahu. Ilmu jin itu, ilmu gaib itu bukan melulu ngurusin jin. Ilmu gaib itu adalah kalau di sini melatih rasa untuk mencintai Sang Pencipta. Karena dengan rasa bisa mencintai Sang Pencipta. Kalau tidak ada rasa tidak akan sampai logika kita. Karena kembali tadi ada yang bertanya, ada nggak sih? Karena tidak terlihat, dia bertanya, ya wajar juga. Karena nggak terlihat, wajar juga ada yang bertanya seperti itu ya. Karena kembali otak manusia itu berbeda-beda. Ya, seperti itu, wajar. Nah, jadi ilmu jin itu untuk apa? Untuk merasakan Tuhan kita itu ada nggak? Ada, kalau kita melatih logika dengan hati. Contoh, manusia bisa ada dari mana? Ya dari manusia jawabannya. Ibu saya yang melahirkan. Ya, saya tanya lagi, ibumu dari mana? Nenek saya. Ya udah saya tanya lagi, neneknya dari mana? Dari sana. Ya saya pasti nanyanya satu. Dari mana? Saya nanyanya nggak akan berubah dari mana. Saya tanya terus. Gitu. Misalkan saya tanya, ini nggak percaya misalkan. Apa? Tuhan itu ada nggak? Ya kita pakai rasa aja. Kalau ingin melacak Tuhan. Kamu bisa ada dari mana? Dari ya, ibu. Saya mau bukan dari Tuhan, saya dilahirkan oleh ibu saya, gitu ya jawabannya. Gitu. Kalau yang ngeyel gitu. Oh ya udah, saya tanya ibu kamu bisa ada dari mana? Ya saya dari kakek saya. Ya saya tanya kakek kamu ada dari mana? Ya dari orang tuanya. Saya tanya orang tuanya ada dari mana? Saya nanyanya satu itu aja. Nah, sampai terus menjalur ke rantai manusia pada penghujungnya.
Karena di situ akan ada penghujung manusia. Ya, akan ada penghujung manusia. Nah, coba memakai rasa. Lama-lama manusia habis karena manusia itu ada jumlahnya. Manusia ada jumlahnya nggak? Di alam dunia ini ada. Coba dari beberapa negara kita jumlah, dari negara ABCD dijumlah, ya. Setelah dijumlah kita hitung ada berapa miliar. Nah, kita tanya terus yang ke ujung miliar itu berapa. Tanya terus sampai manusianya habis. Kamu dari mana? Nah, maka manusia ini akan menemukan kementokan. Kamu dari mana? Nah, bingung. Dari mana tuh? Ya itulah Tuhan. Ya. Itulah Tuhan yang menciptakan kita, ya. Jadi seperti itu. Allah itu menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Nah, terus kembali lagi, bumi itu dari tanah, udah jelas ya dari tanah. Ya, kalau kita pikirkan nih, ini dibuat oleh manusia. Bisa ada sinyal, bisa ada elektronik. Ya, sinyal itu gaib kan? Sinyal itu gaib. Bisa dilihat nggak nih sinyal frekuensinya? Nggak bisa. Tapi ada alat ya, ada alat pengukur frekuensi. Itu bisa terlihat, tapi bukan frekuensinya yang terlihat, tetapi hanya ukuran saja. Ada spektrum aja ya, hanya semacam spektrum pengukur gelombang. Tapi bentuknya sendiri tidak akan terlihat. Tetapi mempunyai kekuatan. Ini saudara semua mendengar suara saya ya, karena ada ini nih. Suara saya tidak terlihat ya. Nah, tetapi kalau memakai alat untuk pengukur sinyal itu ada. Tetapi kan hanya gelombang spektrum, hanya visualisasi saja, tidak nyata, terlihat. Nah, sampai saat ini belum ada yang bisa melacak energi ini, ya. Gitu. Tapi adanya hanya visualisasi spektrum, semacam spektrum gitu. Jadi ada semacam gelombang vibrasinya gitu ya. Tetapi untuk nyatanya sendiri tidak terlihat. Nah, sekarang gini, kalau ditanya, kok tanah bisa ada? Tiba-tiba ada tanah dari mana? Coba dipikirin. Kalau ini kan dibuat oleh manusia. Ini dibuat oleh manusia, lampu. Lampu kan hebat ya, bisa terang. Zaman dulu nggak ada lampu, sekarang ada lampu. Nah, kenapa saya tanya kenapa bisa ada batu, kenapa bisa ada tanah? Coba pikirkan deh. Manusia bisa nggak buat tanah? Nah, pikirkan aja, kenapa bisa ada batu, kenapa bisa ada tanah? Apakah batu beranak? Dan seandainya beranak, saya tetap tanya. Seperti tadi tanyanya, bapakmu siapa? Bapakmu siapa? Itu aja udah pertanyaan saya. Dan tanah beranak nggak? Tidak. Gitu ya. Nanyanya simpel. Kalau memakai rasa nanti ketemu penghujung. Itu aja, kalau pisang yang ditanam, pisangnya apa pohonnya? Nah, gitu. Terus kenapa bisa ada pepohonan? Siapa yang membuat? Manusia buat pohon bisa nggak? Tidak bisa. Nggak bisa. Nah, kalau di kami ada keterangan. Ya, makanya Allah menciptakan bumi dan langit dalam berapa masa? Iya. Terus di situ dijelaskan tafakkur fil khalqi wa tafakkur fil khalqi. Berpikirlah kita sebelum umatnya tentang ciptaannya saja. Yang berpikir tentang siapa yang menciptakan. Itulah yang terjadi. Ya, pertanyaan, apakah benar kalau itu ada? Ya, maka disitulah kita gali ayat itu dulu. Ya. Supaya kita memahami. Ya. Itu ada. Allah itu ada. Apa yang membuat kita nggak percaya? Gitu. Apalagi kita cari aja kenapa bumi bisa berputar. Cari aja. Nggak mungkin manusia muterin bumi. Siapa yang muterin? Ini langit nggak ada tiangnya kan? Kenapa bisa ada matahari? Dipikir aja sendiri. Siapa yang membuat proyek matahari? Silakan aja dipikirkan. Siapa yang membuatnya? Kita nyari Bintang bertebaran. Ada corannya. Kalau di kita sudah jelas. Nah, untuk contoh lagi sampel di kehidupan kita. Sampel ya, ini sampel di kehidupan nyata agar terasa langsung ya. Agar terasa langsung. Gini, ada nggak
Bukan ada nggak, pasti ada. Pasti ada. Pasti saudara ada yang pernah mengalami kegagalan. Kalau yang sekarang berhasil, tapi masih ada yang gagal sampai detik ini. Nah, contoh, kita mempunyai keinginan, cita-cita, ya, padahal kita semuanya sudah sesuai target, sudah sesuai, wah semuanya sudah diatur oleh kita. Gitu, kita sekolah dulu jurusan A, kita kejar, kita peringkatnya bagus, tetapi kenyataannya setelah keluar kita nggak kerja, malah nganggur, nyari kerjaan banyak yang nolak. Itu kenapa? Berarti manusia itu nggak bisa semena-mena mengatur diri sendiri. Nggak bisa manusia semena-mena mengatur diri sendiri, gitu. Kalaupun ada, ya, kalaupun ada, itu ada rencana lain. Makanya pelajari dulu ilmunya. Saya sudah sering memberikan perumpamaan. Perumpamaannya di apa? Yang simpel, banyak pengusaha ya. Pengusaha, tempat usaha kita sudah bagus, tempatnya sudah bersih, manajemennya sudah sangat luar biasa, konsultannya aja sudah grand, bukan grand opah ya. Grand master of the master gitu. Konsultannya nih, konsultan pengusahanya. Tetapi apa yang terjadi tidak bisa menjamin keberhasilan. Ada saudara yang pernah mengalami itu? Pasti ada. Kenapa? Karena manusia terbatas. Kembali, Allah juga ada ikut campur dalam kehidupan manusia. Bukan berarti ada lagi jawaban, wah berarti Allah kejam dong membuat saya miskin. Bukan ke situ juga. Makanya saya bicara bingung, pasti ada jawaban, ada pertanyaan. Nah, karena Allah ikut campur dalam situ. Ada ikut campur. Tetapi ada lagi, berarti Allah kejam dong membuat saya miskin. Bukan kejam. Tetapi ada ilmunya lagi. Ada ilmunya lagi. Kenapa kok bisa gagal? Sehebat apapun kita, manusia itu ada batas. Sehebat apapun manusia kita tuh ada batasan dalam berpikir. Gitu. Karena pemikiran itu sebetulnya perbedaannya tipis. Yang kita pikirkan ini, tapi di otak orang lain ada pemikiran ini. Gitu, makanya saya tadi janya, Allah itu ada ikut campur. Sekalipun kita memakai ahli grand master of the master, tetap saja ada campur tangan Allah. Maka manusia tidak bisa melampaui batasnya. Nanti hasilnya apa? Hasilnya bukannya sukses, malah nggak ada, hilang. Nah, gitu ya. Terus ada lagi bertanya, wah berarti Allah jahat dong membuat saya miskin. Banyak nih ya, saudara kita yang berpikiran seperti itu banyak. Dunia itu kejam, Tuhan memang kejam sama saya. Apalagi Tuhan gak adil, apalagi nih pemuda nih galau, putus cinta. Pemuda putus cinta galau, ditolak 7 kali galau. Soalnya 7 kali sampai 7 kali per ditolaknya tuh per 1 tahun, berarti udah 7 tahun. Kalau ditolaknya 7 per 70 tahun, 70 tahun jomblo. Nah, itu beda lagi urusannya. Itu urusannya dengan ilmu. Sama dengan tadi, meskipun memakai grand master, kembali otak manusia itu tadi sudah dijelaskan. Jika lautan dijadikan tinta, maka niscaya tidak akan cukup. Dan ini bukti otentik, manusia berpikir berbeda-beda, ada yang bisa buat A, B, C, D. Dan sekalipun itu grandmaster, belum tentu dia mempunyai titik pemikiran yang ini. Dan yang ini meskipun bukan grandmaster, tapi menguasai titik yang ini yang cocok sebetulnya dengan pengusaha itu. Di situ jawabannya. Nah, untuk kita yang gagal, bukannya Allah kejam dengan kita, karena kita kurang melebarkan pemahaman dan pemandangan. Jadi kita lebar lagi, perluas lagi ilmu dalam sistem. Gitu, misal ada nih usaha gini. Kita pakai syariat dulu. Syariatnya apa? Apakah lokasi sudah memadai? Apakah keadaan sudah memadai? Kita teliti dulu. Kalau kita sudah teliti, berarti ini urusannya ada dengan jin. Gitu, kembali dengan gaib, ada kegaiban.